Welcome back to my YouTube channel Queen Sainem Ratu Itriknya Jawa Timur, Bes. Gini, Bes. Aku untuk edukasiku tentang colpe ya, colpe atau jilmek ya. Jilmek. Terus Sainem itu minta maaf kalau Sainem pembahasannya itu cenderung ke bahasa Jawa ya. Di situ aku dikritik subscriberku dari YT. Di sini yang nonton bukan orang Jawa saja, Mbak. Kalau boleh pakai bahasa Indonesia juga, tapi ya saya minta maaf karena saya itu ngomong bahasa Indonesianya itu belepotan mestian kayak gitu. Karena mergo sama mergane saya nemiku ngomongnya selalu selengean ya, wes kebiasaan selengean guyonan, jadi kalau ngomong itu campur aduk ya udah, jadi ngomongnya medok nggak apa-apa ya, karena saya ini dari pelosok desa, dari wilayah Blitar ya. Terima kasih kawan-kawanku yang dari yang sudah kasih masukan dan kritikan, terima kasih. Dan ini aku pembahasannya ada edukasi jilmek yang untuk membantu dirinya sendiri itu bisa mengeluarkan air mani kita, biar hormon kita tetap reproduksi bagus ya. Dalam tubuh kita itu 1 minggu itu harus normalnya itu harus mengeluarkan gejuh-gejuh itu ya pejuh ya itulah ya mani kita ya. Mani kita itu biar tetap reproduksi bagus, karena kotoran dalam tubuh kita itu ada yang harus keluar masuk, baik kencing, baik itu kotoran dari belakang, hormon juga ada yang keluar ada yang masuk gitu, biar kamu tidak stres. Itu yang menyebabkan rambut rontok dan juga stres, ketombean, itu adalah kebanyakan darah putih yang numpuk ya, akhirnya itu kepala cenut-cenut ya kayak gitu. Terutama untuk cewek nih, kalau membantu diri kita sendiri nih jilmek, kalau bisa itu ya sebenarnya olahraga jari itu lebih bagus ya, kalau nggak punya pasangan kayak gitu, daripada kesana kesini nanti dapat penyakit ya kayak gitu. Cuman kalau kita ini kalau mau gonta ganti itu juga nggak mudah, mending jilmek aja. Bahayanya jilmek apa? Kuku kita sendiri itu harus dirapiin, Bes ya, harus dirapiin kuku kita ini, jangan sampai masuk ke lubang kenikmatan, lubang hitammu itu, terus kamu nanti terluka terus melukai rongga dalam, rongga bolongan lubang-lubang bayi itu kan memang sensitif, kulitnya tipis, mudah tergores, mudah terluka kayak gitu. Jadi kalau udah terluka nanti bahaya, iritasi, terus menimbulkan bakteri, terus bisa kalau nggak cepet diatasi luka-luka, kalau kamu merasakan perih itu nggak kamu obatin, nanti bisa keputihan, lama-lama menimbulkan bakteri, terus mengeluarkan bau, terus akibatnya ya merembet kemana-mana, jadi kanker serviks juga bisa kayak gitu loh, guys ya. Kalau jilmek itu hati-hati, kalau jilmek, colpe itu podo ya. Jadi begitu. Jadi sebenarnya kurang nikmat, nggak munafik ya, sebenarnya kurang nikmat loh jilmek dewe itu kurang nikmat, tapi mau bagaimana lagi, karena kalau kita pinjem volley itu kan tidak mudah, kita juga malu juga sebagai cewek, masa kita cewek mengeluarkan mani kita itu harus pinjem volleynya cowok, kita juga malu loh ngomongnya. Kadang itu kalau ditolak kayak gitu kan jadi mewah kan juga enggak ini ya. Saya itu pernah sering kali ditolak sama cowok ya, 1 kali sih, bukan sering kali sih, 1 kali ditolak sama cowok ini jaim banget cowok ini. Aku pengen lihat manuknya ya, belinya aja nggak dikasih, terus kayak jual mahal, antara mau dan malu dan insecure kayak gitu, aku nggak tahu lah, beda tipis lah. Dia tuh sebenarnya mau, tapi cowok ini itu lucu ya, karakternya lucu. Sebenarnya dia tidak mau kehilangan, dia tuh suka, dia tuh nyaman, dia tuh ingin, tapi dia takut komitmen, takut ini, dia dibayangi rasa ketakutan, bayang-bayang ketakutan ke dirinya sendiri tuh kuat banget. Aku nggak tahu, mungkin masa lalu dia itu yang terlalu buruk, ada hal-hal kejadian yang bikin dia itu insecure, ngedown, terus kayak nggak pede kayak gitu. Pasti ada trauma-trauma tersendiri, tapi ya sudahlah, saya tidak mau memaksa orang untuk menyukai ya toh. Masih banyak kok volley yang lain kalau mau pinjem, kalau mau lihat, cuman saya itu males, malunya cowok kalau digituin itu mesti nyangkut main hati gitu loh, dikiranya Sainem suka, Sainem cinta, Sainem kalau masalah ini yo, Sainem itu kalau pengen ijlik itu ya berhubungan badan itu, kita itu harus kenal dulu.
Kalau dulu intens sering komunikasi, apalagi kalau aku ini mau menjalin pacaran kayak gitu, harus sering komunikasi, ngobrol bareng itu harus intens sering. Kalau kamu cowok ini ngilang-ngilang, nggak intens, nggak komunikasi, itu aku nggak bisa. Menjalin pacaran tuh nggak bisa. Kalau cuma sekedar aja bisa, tapi lu untuk percaya dengan soal itu nggak bisa. Jadi simak baik-baik ya cowok-cowok yang sering ya intinya yang datang dan pergi, ingin mempacariku terus tak tolak gitu ya. Memang nggak bisa kalau kamu pergi-pergi. Enggak. Edukasiku, pengalamanku pribadi ya, juga edukasi pengalaman pribadi. Siapa tahu kalian semua duwe pengalaman pribadi koyok Sainem iku sering mimpi basah bes ya. Sainem sering mimpi basah. Kenapa? Karena menjanda kelamaan, menjomblo kelamaan, nggak ada yang ngubek-ubek itu si lubang hitamnya. Jadi sebenarnya lubangku nggak hitam bes, lubangku agak kemerah-merah mudaan, merah jambon gitu sih. Ingatlah kawan, kita harus tetap bahagia, tetap menjaga kondisi badan dengan cuaca yang tidak menentu, hujan panas ya saat ini. Terus menjaga stamina tubuh, imun tetap terjaga dan kita terlihat look fresh. Utamakan makanan-makanan yang sehat, jauhilah junk food ya. Gini Bes, Sainem itu punya pengalaman yang luar biasa ya. Mungkin karena Sainem ini lama menjanda, lama menjomblo, sering mimpi basah Bes, sering mimpi basah. Mimpi basahku ini lucu, bukan aku tidur terus mimpi basah, enggak. Ya apa kebasahan aku nggak tahu ini kenapa. Karena ini pelajaran ini belum aku pelajari dan yang aku pelajari dulu, yang setauku itu kalau itu air mani ya, pejuh kita itu keluar sendiri di saat kita beraktivitas. Itu mungkin sudah hormon kita ini berlebihan, kayak darah putih itu di dalam empek itu ya. Lo dalam empek, ngerti kan empek? Memek lah kayak gitu. Itu mungkin nggak nampung lagi kantongnya atau kelebihan hormon kita, jadi keluar sendiri. Kalau ngelendir itu enggak, ini bener-bener pejuh ya. Ini yang keluar ini bener-bener pejuh di saat aku ini aktivitas Bes ya. Ini tanganku aku kering guys. Di saat aku beraktivitas itu bahkan aku ini bangun pagi ya, sudah mandi, sudah gosok gigi, pokoknya habis mandi lah mau kerja mengerjakan aktivitas itu. Aku berdiri itu kok tiba-tiba itu keluar. Aku nggak tahu ya kenapa di saat aktivitas itu lendir itu keluar. Dan juga kalau mungkin kalau orang yang gemuk ya, di dalam rongga-rongga itu lubang bayi itu memek itu kan masih ada geret-geret, kayak geret 1 geret 2 geret itu kayak geret-geret. Mungkin kalau malam mimpi basah terus nggak langsung keluar cerot gitu, mungkin keluarnya itu kayak gimana ya, ngeler gitu loh, lambat gitu, terus apa paginya gitu. Tapi yang setahu aku ini kalau malam itu aku nggak mimpi apa-apa, cuma aku ini pengen iclik, aku pengen kentu ya, tapi nggak kesampaian karena di sini aku nggak punya ondol-ondol, karena dalam merantau ini juga nggak pernah mampu veli ya. Aku nggak pernah ya masukkan veli ke ini ya, ke empek ya, jadi ya enggak lah, aku nggak mimpi basah juga enggak. Tapi sering aku ini kadang lagi apa ya, kayaknya jalan kemana kayak gitu, kayak aktivitas lah, kayak belanja, kadang cuci baju kayak gitu. Sehabis duduk terus aku berdiri kayak gitu keluar, atau lagi menjemur atau lagi nyapu kayak biasanya kayak gitu, tiba-tiba keluar lendir aja kayak gitu. Mungkin ini prediksi aku ya, kira-kira karena aku ini nggak tahu kalau tentang pejuh mani kita itu keluar sendiri itu karena apa, penyebabnya aku belum tahu. Belum tahu, memang aku belum tahu. Mungkin teman-teman ada yang tahu, mungkin ada yang sekolah biologinya lebih tinggi daripada aku, jadi mungkin kalian lebih tahu ya. Karena aku sampai ini memang aku belum tahu. Yang aku tahu mimpi basah, kalau kita mimpi iclik dengan orang, tiba-tiba kita mengeluarkan lendir karena kita mimpi kita itu iclik, bercumbu, dibuai, geli dan sebagainya. Mungkin itu masuk akal Bes ya. Kalau di sini Sainem kan memang nggak ada yang buai, nggak ada yang cium, nggak mimpi, cuman aku ini istilahnya ngempet, menahan diri, kepengin kentu ya, atau pengen iclik, tapi nggak kesampaian gitu loh. Karena aku ini merantau, aku ini anak rantau, aku harus bekerja dan aku takut hamil karena aku itu nggak bisa minum pil KB ya, jadi kalau aku sembarangan ngiclik nanti hamil, sedangkan aku masih kerja ikut orang kan nggak enak aja ya, nggak enak. Jadi akunya takut kayak gitu, aku takut hanya hamil. Kalau masalah hamil punya anak bayi di luar nikah saya nggak takut Bes. Di saat aku ini melakukan hubungan badan terus resikonya itu kan masih hamil, itu nggak apa-apa.
yang aku pikirkan ini aku ikut orang gitu, aku masih dirantau, kasihan kan bayinya, kasihannya aku gitu, juga masih kerja ikut orang, belum dengerin kata-kata orang. Kalau hamil aku seneng aja, punya anak ya dirawat kayak gitu ya. Jadi aku ini kok heran bisa mimpi basah segitu gitu. Kalau aku ngimpi kemarin tuh ngompol ya, aku ngimpi ngompol Bes ya, aku ngimpi ngompol. Aku ini malas kalau tengah malam kebelet kencing itu, males apa ya, ke kamar mandi males bangun gitu, karena aku kalau sudah bangun tidur mau tidur lagi itu sulit sekali. Jadi aku mau kencing itu kan mesti apa, cebok ya, habis kencing itu mesti cawi ya, mesti cuci empek ya. Jadi ini kalau kena air di musim dingin seperti ini kan dingin sekali, jadi aku nggak mau bangun, nggak mau membuang waktuku tidur kayak gitu, nanti aku kalau udah bangun sulit untuk tidur kembali, jadi aku teruskan tidur. Aku ngimpi itu ngompol ya, aku kencing beneran itu malah sering. Tapi kalau aku mimpi iclik dengan, sebenarnya aku harapkan sih, sebenarnya aku berharap aku bisa ngiclik dengan orang, katakanlah dengan orang si A yang aku ini penasaran ingin iclik dengan dia kayak gitu, tapi nggak bisa Bes, jadi nggak bisa, jadi kayak gimana ya, nggak bisa gitu loh. Aku nggak ngimpi gitu, bukan nggak bisa, aku nggak ngimpi gitu loh, padahal aku pengen sekali mimpi basah, dicumbuin, terus keluar lendir kayak gitu, seakan-akan kita ngeluarin bareng, pengen, tapi nggak pernah kesampaian. Semuanya bolu kucuruk saya untuk kucuruk sampai warasku melukai utak ya, mengecewakan hidup lah pokoknya. Aja lali iclik, tentu guys, enak, love you.